menghadirkan sosok yang sangat luar biasa yang tentunya sudah berpenghasilan dolar setiap minggu dan bulannya ya. Siapakah beliau? Beliau seorang ibu ya, seorang ibu yang juga dulunya seorang penyanyi, bahkan beliau sudah memiliki album dan juga pernah berduet dengan almarhum Didi Kempot. Wow, sangat luar biasa kan pastinya. Dan beliau sekarang 100% ke Live Good dengan prestasi yang sangat membanggakan ya. Cukup dengan 2 hari beliau langsung jadi silver. Wow, 3 minggunya beliau jadi gold, terus 8 bulan platinum, dan sekarang kabarnya ya, bisik-bisiknya income bulanannya lebih atau di atas 30 juta. Wow, menggiurkan sekali. Next kita akan seperti itu ya. Siapakah beliau? Mari kita sambut dengan angka 777, Ibu Sri Julianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ana. MC-nya semangat, saya pasti sangat lebih semangat banget. Dan 77 ini saya berikan apresiasikan juga untuk Kak Ana sebagai MC yang memberi semangat. Jadi semua peserta Zoom-nya ini semangat banget tuh ngetik 77 semua. Dan yang ngetik 77 pastinya akan mendapatkan keberkahan, kesehatan. Amin. Oke. Amin. Oke ya. Teman-teman, terima kasih SGR Team, terima kasih Dr. Sugeng, terima kasih Kak Rita, terima kasih Bunda Lili karena sudah mengenalkan Live Good ke Indonesia ya. Terima kasih sekali, dan terima kasih mentor kita semuanya juga Coach Hardy. Terima kasih Coach Hardy. Sama-sama ya? Bunda yang keren. Terima kasih, karena kita semua 326 orang ini adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah, keren semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, buat para platinum, salam hormat, salam sayang. Buat para gold, para bronze, dan semua peserta Zoom. Ya, Bapak Ibu, saya akan menitin supaya tidak over waktunya. Ya, saya Sri Yulianti, lahir di kota Jawa Tengah. Dari kecil sampai saya SMA di kampung. Jadi saya asli wong deso. Tapi dari kecil ternyata saya sudah dikasih DP-nya sukses. Apa itu DP-nya sukses? DP-nya sukses adalah prihatin. Dari kecil saya sudah prihatin. Bangun pagi membantu mbah berdagang. Ya, cita-cita pengen jadi penyanyi terkenal. Ya, sempat jadi penyanyi tapi belum terkenal banget. Satu perusahaan dengan Dewi Persik dan Ultra Matasari. Tapi atas izin Allah, terima kasih ya Allah, saya diberikan yang terbaik. Di saat saya nyanyi, saya sudah kenal bisnis. Bisnis yang pakai kanan kiri, yang pakai tutup poin. Ya, saya nggak peduli. Karena saya tahu sebagai seorang penyanyi, saya akan dibatasi oleh usia saya. Dan setiap bulan puasa seperti ini, pasti saya nggak dapat duit. Itu jelas. Kenapa? Karena saya mengerjakan active income. Ketika saya bekerja, nyanyi, saya baru dapat duit. Ya, tapi ketika saya nggak nyanyi, ya nggak dapat duit. Ya, singkat cerita, saya ketemu dengan bisnis yang modalnya murah, hasilnya melimpah. Tapi dulu ketemunya MLM. 15 tahun saya menjalankan bisnis MLM dari tahun 2005. Ya, saya mengalami luar biasa sakitnya, penolakan, cacian, ya kan? Di perusahaan yang tutup poin pun saya jalanin. Ya, saya pernah mendapatkan income sebulan 20 juta, nggak lama. Hanya dalam waktu 4 bulan saya kemudian menurun. Akhirnya saya ketemu bisnis investasi. Enak ini, sehari 1%, ya kan? Enak toh? Nggak kerja, duduk manis, duduk diam dapat duit. Enak. Tapi enaknya sedikit, sakitnya makin lama. Kenapa? Karena duit jadi duit, dimakan jin sama setan, langsung hilang, melayang, hutang bertumpuk-tumpuk. Oke. 2016 saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Buat makan aja susah. 2016
saya kena investasi. Awalnya enak, saya gadaikan rumah, saya gadaikan mobil. Tapi tidak lama, zong. Tapi ketika saya temu itu, saya tidak menyalahkan orang yang mengenalkan bisnis itu. Tapi saya berkata kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Saya yakin ini semua atas izin-Mu. Kebanyakan orang berkata apa? Trauma berbisnis, nyalahin orang, ngata-ngatain orang. Tapi saya tidak. Saya sadar bahwa itu adalah atas izin Allah. Lalu saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Tapi tolong berikan melalui pintu-pintu yang lain lagi. Setelah habis-habisan, hutang banyak, saya baru kapok. Lalu saya kembali ke bisnis produk. Ya, kembali ke bisnis produk, masih tertatih-tatih, masih belum sukses. Tapi saya nggak pernah menyerah. Bapak Ibu. Karena saya nggak ada pilihan lain. Ya, kalau nyanyi dimakan usia. Ya, kalau bisnis konvensional modalnya besar. Ya, saya nggak mampu modal besar. Saya nggak punya mentor. Ya, akhirnya saya ketemu MLM lagi. Di masa pandemi, saya ketemu MLM, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, dari cerita saya adalah orang yang 15 tahun gagal, kata orang awam. Tapi kata mental pemenang, sukses yang tertunda. Gagal itu adalah apa? DP-nya sukses. Tapi banyak orang yang tidak tahan dengan kegagalan. Akhirnya nggak pernah sukses. Betul apa betul? Tapi saya adalah orang yang tahan dengan kegagalan. Dengan cacian. Ya, ketika saya gagal, teman semuanya menjauh. Ya, saya tidak peduli. Saya hanya fokus kepada impian saya, bagaimana memfasilitasi anak-anak saya, memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, bukan apa-apa entar. Berikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi anak-anak adalah kunci semangat saya. Anak-anak saya adalah motivasi hidup saya. Itu kenapa saya nggak pernah berhenti menyerah sampai saya sukses di tangan. Terima kasih Kak Maria, terima kasih semuanya teman-teman. Jadi 2020 ketemu bisnis yang saya memang minta sama Allah, ya Allah, saya itu pengen sukses, menyenangkan anak-anak saya, tapi saya pengen bisnis yang modalnya murah, ya Allah, tapi hasilnya melimpah. Ketemulah, doa saya terjawab. Saya ketemulah bisnis, baru 5 menit ya, saya ketemu bisnis MLM yang pakai kanan kiri, affiliate sih, nggak perlu stok barang, ya, tapi perhitungannya pakai PV, pakai kanan dan kiri, menjual produk, ya, itu namanya MLM. Jadi saya paham yang namanya itu bakunya MLM. Beli produk di awal lalu kita jual. Kita harus paham produk knowledge-nya, bagaimana cara minumnya, bagaimana mengatasi detoksifikasinya, bagaimana cara mengatasi perbaikannya. Kita harus seperti dokter, ya. Tapi saya jalanin terus. Kenapa? Karena income saya sehari 1 sampai 20 juta per hari. Masa pandemi income saya 1 juta, 20 juta sehari. Maka income bulanan saya saat itu 100 juta, paling kecil 50 juta. 3 tahun setengah saya jalanin, akhirnya produk itu ada di marketplace. Karena MLM itu andalannya produk. Ketika ada di marketplace, member-member resmi pun beli ke marketplace. Saya sebagai pembangun, tidak mungkin dong saya beli di marketplace. Ya, saya bukan pedagang, saya bukan penjual, saya konsultan, saya entrepreneur. Jadi saya membangun bisnis, bagaimana membangun aset passive income. Tapi itu tidak terjadi. Ya, kenapa? Akhirnya di sisi income saya terakhir 20 juta itu saya sudah bergoyang-goyang. Ya, kalau bergoyang dangdut enak, happy. Tapi ini bergoyang dalam apa? Dalam ombang-ambing yang duit, Masya Allah. Gitu kan ya.
Singkat cerita, ya Mbak Ratna, singkat cerita, karena memang income-nya sudah tidak mencapai yang saya inginkan 50 juta, cuman 20 juta saya tinggalin. Tapi dengan berat hati. Lalu saya konsultasi sama dokter Sugeng. Saat itu belum kenal Coach Hardy. Saya dikenalinya dokter Sugeng. Ya lalu saya tanya, dok saya tertarik banget. Wih ini bisnis kok mudah banget ya dok. Modalnya 800 ribu, nggak pakai kanan kiri, nggak wajib beli dan jual produk. Ada profit sharing 2%. Itu kenapa saya bergabung di Likud dan langsung 6 toko. Murahnya pakai banget 6 toko. Cuma 5 juta. Sudut pandang bisnis. Kalau sudut pandang nggak punya duit 100 ribu juga mahal. Sudut pandang bisnis 6 toko cuma 5 juta, murahnya pakai banget, kembali 50%. Ada profit sharing 2% dari omset dunia. Itu yang membuat saya tergila-gila. Ya. Tapi saya beban moral, konsultasi sama dokter Sugeng. Ya. Hidup adalah pilihan. Kak Yuli, orang lain tuh bisanya ngomong. Ya, ketika kita kekurangan, orang lain bisanya apa? Cuman ngomongin. Bener juga ya dokter. Oke Kak Yuli, kumpulin aja tim. Betul banget. Ini dokter Sugeng. Terima kasih loh dokter memberikan pencerahan buat saya waktu itu. Ingat nggak dokter Sugeng waktu itu? Ingat banget lah, kita malam sampai setengah jam lebih kita konsultasi, kita sharing-sharing. Orang itu kebanyakan hanya fokus ke hal negatif, tapi kita berdua satu visi, satu frekuensi. Padahal itu kita baru mulai banget. Saya ingat banget, hanya beberapa segelintir orang yang baru mulai. Gas terus sampai diamond. Pokoknya 22 November maju sebagai diamond. Amin. Ya, amin. Terima kasih dokter. Jadi kenangan itu nggak pernah terlupakan. Saya memang dikenalin sama mentor saya, ya orang Gerobokan. Terima kasih ya Pak Jai, dimanapun berada kamu, Pak Jai tetap di hatiku ya. Pak Jai tetap di hatiku ya. Sekarang lagi berkelana. Lalu saya, Pak Jai siapa yang paling tinggi di sini? Dokter Sugeng. Kenalkan saya sama Dokter Sugeng. Itu ciri-ciri pembangun. Pasti akan mencari yang tertinggi. Setelah ketemu Dokter Sugeng, saya tanya kepada Pak Bawa sebagai mentor saya saat itu. Terima kasih ya Pak Bawa, di mana saja berada. Pak Bawa tetap di hatiku, guruku dimanapun berada Pak Bawa. Terima kasih Pak Bawa, I love you full, I love you Pak Jai. Ya, karena saya sekarang bebas waktu, bebas finansial, 30 juta tiap bulan, Masya Allah nikmatnya. Cukup di rumah saja, gak perlu ngajar senam, gak perlu menjual waktu, gak perlu menjual tenaga, teman-teman. Ya, jadi terima kasih kembali Dokter Sugeng sudah memberi pencerahan buat saya sehingga saat itu saya langsung gak galau. Saya langsung gaspol bakar kapal yang lama, membangun branding, gak pakai pelan-pelan, gak pakai. Ya, status WA langsung Likud. TikTok tak antem langsung live good, nggak pakai nggak enakan. Sudah dapat resep dari Dokter Sugeng, nggak pakai resep, nggak perlu malu-malu pelan-pelan, no, nanti hasilnya pelan-pelan, nggak mau saya. Membangun personal branding, Yulianti Live Good. Ya, saya bakar kapal yang lama. Kenapa? Kalau teman-teman pengen dicari leader itu carinya leader. Leader itu nyarinya orang yang fokus dan konsisten. Personal brandingnya itu apa? Jelas. Ya, jadi pentingnya personal branding itu kita akan mudah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat tim Queen dan King yang selalu Mbak Yuli ke kiri, Mbak Yuli ke kanan. Itu pentingnya membangun personal branding. Jangan asal duit. Kalau asal duit ya jualan A, jualan B, jualan C, jualan D, maka nggak pernah tercipta passive income. Saya sudah membuktikan bagaimana saya mendapatkan passive income walaupun belum dapat 2% dari perusahaan. Toko pertama saya itu ya Dokter Sugeng sudah 10 juta tidur Dokter Sugeng, Pak Hardy, Kak Rita, teman-teman semuanya. Mau nggak 10 juta passive income? Belum setahun loh. Sudah pensiun toko pertama. Syaratnya teman-teman harus memiliki minimal 4 toko. Lebih bagus lagi 5 toko. 5 toko ini nanti disusun bagaimana menghubungi orang yang mengundang. Sudah tahu ya bagaimana kita akan banyak duitnya dengan kita lebih dari 1 toko. Teman-teman, buat orang yang belum bergabung harus ambil peluang ini. Jika Bapak Ibu punya impian pengen bebas waktu, bebas finansial, pensiunan dengan tenang, ambil peluang ini. Karena kalau nggak diambil, Bapak Ibu akan ketemu bisnis tradisional, modalnya mahal, ya modalnya mahal, dikerjainnya sendiri, tidak ada passive income, adanya active income, ya. Jadi
Bapak Ibu tidak ada pilihan lain. Kalau mau mewujudkan impian Bapak Ibu dengan cara paling lama pakai banget 2 tahun. Kalau cuma mau dapat 10-20 juta dikerjain fokus dan konsisten, itu dapat 20 juta. Katakan amin. Ya, di Live Good dikonsep untuk mendapatkan bonus siapapun asal mengikuti sistem SGR Team dan ikutin arahan mentornya. Jangan mencari gaya sendiri. Berterima kasihlah kepada SGR Team sebagai sekolah, sebagai wadah kuliah gratis. Bapak Ibu akan mewujudkan impian Bapak Ibu dengan kendaraan Live Good dan sekolahnya SGR Team. Dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di 22 November di tangga kesuksesan Diamond. Go Diamond, go Crown Diamond, bebas waktu, bebas uang, go freedom, Live Good is the best bersama SGR Team. Kembali ke Kak Ana. Terima kasih. Wow, luar biasa. Semangatnya membara berapi-api. Saya sampai terpancing ingin greget gitu. Luar biasa Bu Yuli. Wah, ilmunya ini ya sungguh-sungguh luar biasa. Wah, 30 juta per bulan, siapa yang mau nolak ya? Kalau saya sih mau banget, keren banget ya. Keren pakai banget ya. Seorang ibu ya di rumah nggak perlu jauh-jauh, bisa ngasuh anaknya, bisa quality time bersama keluarga setiap waktu dan setiap saat, tapi dolarnya mengalir terus. Wah, luar biasa. Dan terus langsung aja kita ke seseorang yang sangat spesial juga di hari ini ya. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang pengusaha. Wow, pengusaha yang mana dulu ya setiap 50 hari beliau itu sudah mencapai omset 5 miliar. Wow, ini nominal yang sangat luar biasa bagi saya. 5 miliar. Saya belum pernah melihat uang 5 miliar itu seperti apa. Nah, dan sekarang beliau bergabung di Live Good. Ada apa dengan Live Good? Kok bisa? Padahal loh ya, 5 miliar itu tuh nominal yang sangat fantastis. Kok bisa beliau sekarang melirik Live Good? Pasti ada poin-poin tertentu yang sangat memikat ya. Itu langsung saja kita sambut beliau, Bapak Tutuk Willianto. Ya, terima kasih. Terima kasih dan semangat pagi serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di seluruh Indonesia, sebangsa dan tanah air. Pertama-tama saya mengenalkan diri, nama saya Tutuk Willianto, asli dari Magetan, Jawa Timur, sekarang tinggal di Cikarang. Begitu, dan tentu saja juga terima kasih kepada Mbak Tias yang telah menghubungi saya tadi siang dan kita saling berkomunikasi serta memberi info apa adanya. Tentu saja saya berbangga dan mengucap syukur alhamdulillah dengan adanya SGR Academy, dan hobi saya adalah badminton dan musik, musik atau gitar, dan itu adalah hobi saya. Tentu sebelum saya memulai testimoni, saya akan memberikan motivasi kepada diri saya, kepada rekan-rekan sebangsa dan setanah air, yaitu setiap hari setelah saya menginjak silver dalam 2 bulan, saya selalu menyanyikan 20 huruf 5 kata 1 kalimat, yaitu Live Good, jiwa raga kami. Begitu Bu Bapak, saya ulang lagi, Live Good, jiwa raga kami. Ya, terima kasih Pak Dokter.
Dokter, gerobaknya Rubicon, dokter. Gerobak beliau Rubicon, dokter. Iya, makanya sangat humble banget bisa berbagi dengan kita semuanya sore hari ini. Keren, siap belajar. Nanti saya akan cerita detail per detail Pak Dokter dan Pak Hardi. Begini, tadi salah satu sudah memberikan kita contoh ataupun hal-hal anti klimaks dari perjalanan beliau. Dan saya dalam kesempatan ini tentu saja saya akan memberikan kesempatan kepada Bunda Lili, Bunda Rita, Bunda Lili, Pak Hardi, Pak Dr. Sugeng, dan Pak Ebron. Sekarang testimoni saya adalah anti klimaks sebelum para guru dan berlima ini, beliau berlima adalah parameter dan barometer, mau tidak mau, suka tidak suka, adalah parameter dan barometer dari Labgood ini. Jadi saya ingin testimoni kepada kita dan juga kepada calon mitra ini, yaitu yang ada di Smart Grow Enrich. Artinya begini ya, saran saya SGR saja. Jadi segera gabung dan reaksi, begitu untuk calon mitra. Segera gabung dan Smart Grow Enrich. Untuk diketahui, Smart adalah cerdas, Grow bertumbuh, dan Rich adalah kaya. Jadi jika calon mitra ini segera gabung dan reaksi, maka akan kaya, passive income 2% di tangan. Begitu ya. Salam hangat buat Ibu Rita. Bisa monitor Ibu Rita. Selamat pagi dari Prancis, semangat Bapak, salam kenal, siap mendengarkan malam ini. Amin, Ibu Rita. Ibu Rita, saya salam hangat karena di sana dingin ya. Begitu Ibu ya. Betul. Ini sebelum saya testimoni, tentu saja bagi rekan-rekan yang di SGR ini, tentu saya pengen tahu anti klimaks apa atau karir apa sebelum Ibu di Labgood dengan kondisi ya mungkin bukan cuma kumlot saja mungkin ya Ibu ya. Yang semua kumlot itu Pak Sugeng sama Pak Hardi nih. Nah Ibu mungkin harus itu. Saya juga mau semua kumlot seperti ini. Nah, anti klimaks apa sebelum di Labgood? Mungkin ada kegagalan seperti Ibu Yuli tadi. Ini perlu rekan-rekan dengarkan nih, hal ini. Jadi sebagai inspirasi. Silakan Ibu Rita. Ya, oke, terima kasih Pak Wilanto. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sebenarnya dari pengalaman saya itu cukup banyak juga ya Pak ya, dari latar belakang saya. Satu saja terakhir. Oke, saya sebagai entrepreneur ya, jadi saya ada ini juga ada pernah katakan gagal tidak ya, cuman sukses yang tertunda aja seperti Bu Yuli bilang tadi gitu kan. Dan saya juga karena saya entrepreneur, saya dulunya itu bisnis saya tradisional juga gitu. Dan saya itu tidak ibaratnya jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Dan saya juga pernah di perusahaan MLM yang lain juga yang pernah saya alamin, katakan gagal tidak juga, cuman hanya situasi yang membuat semua itu tidak mencapai impian saya gitu, apa yang saya inginkan. Nah, di Labgood salah satunya yang bisa saya lihat di sini karena yang pertama itu dengan modalnya yang murah itu cukup internasional semuanya dan global, dan itu kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Tapi kalau di perusahaan lama yang saya jalankan itu tidak bisa mencakupi untuk semua orang Bapak gitu kan. Jadi kalau saya melihat dari segi bisnis, kita itu harus melihat yang namanya itu modalnya dulu ya Pak ya gitu kan, resikonya gitu kan. Kalau resikonya itu tinggi, modalnya besar, itu resikonya tinggi. Jadi saya di saat memulai bisnis Labgood gitu kan, saya melihat peluang ini besar sekali dan saya melihat di Indonesia itu bisa terbantu dengan ini gitu kan. Kalau saya mengenalkan dengan bisnis saya yang lama, saya yakin itu susah sekali gitu kan. Bukan kata negatif bagi saya susah, tidak. Cuma saya melihat ekonomi kita di Indonesia gitu kan, dan itu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan saat ini di Labgood gitu kan. Nah, kalau Labgood ini
Yang pertama yaitu Bapak, saya udah melihat karena jangkauannya yang cukup internasional, yang mana sudah lebih dari 200 negara, dan saya yakin ini bisa berkembang di Indonesia juga dan bisa membantu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita di Indonesia. Gitu Bapak, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bisa Terima kasih Ibu, sudah jelas dan sangat-sangat jelas bahwa Ibu adalah barometer dan parameter kita di SGR maupun di Labgood Indonesia maupun dunia. Salam hangat buat Ibu Lili, masih monitor Ibu Lili. Iya, hangat. Silakan, Bu. Terima kasih, sangat salam hangatnya Pak, memang dibutuhkan sekarang di sini dingin. Nah, gitu. saya udah lihat itu. Begitu Ibu ya. Anti klimaks apa Ibu? Sebelum saya testimoni, saya sudah Kenapa? minta waktu ke Mbak Tias tadi. Anti klimaks apa sebelum Iya. Ibu sukses summa cum laude di Labgood ini Ibu? Satu saja, terakhir kali. Kira-kira ada Maksudnya kegagalan? pengalaman kegagalan saya gitu ya Pak? Ya betul Ibu. Untuk Oh, iya. bisnis menuju Saya ke kan orangnya, ya saya orangnya bukan itu Pak, bukan orang marketing punya. Saya bukan orang marketing ya. Saya bukan orang marketing, jadi sebelum saya di Livegood, saya tuh kejebak istilahnya Pak. Lihat iklan di medsos bahwa ini bisnisnya bukan marketing, tidak harus jual produk dan segala macam ya. Jadi saya bergabung ternyata itu semuanya nggak transparan gitu loh Pak. Banyak sekali modalnya besar sekali. Itu 98% lebih mahal daripada di Livegood. Kemudian juga nanti setiap bulannya banyak pengeluaran ya Pak, banyak sekali pengeluarannya. Itu biaya-biaya kejutan buat saya, biaya-biaya kejutan yang pertama-tama disembunyikan gitu loh Pak, nggak diceritakan. Pas saya udah masuk ke dalam, modal udah, jadi kita udah basah, udah kepalang tanggung, saya harus tetap di sana gitu kan ya. Sesudah 1 tahun nggak ada hasil Pak, hasilnya ada tapi benar-benar jauh sekali dengan apa yang kita keluarkan. Nah dari situ itu adalah kegagalan saya ya Pak ya. Lalu sesudah itu saya diperkenalkan Livegood ya, saya juga pikir, aduh ini modalnya kecil sekali, saya pikir gitu ya. Kenapa saya nggak coba? Karena saya sudah mau berhenti di yang tempat yang lama. Karena apa? Karena itu tidak mungkin lagi. Karena setiap bulannya pengeluaran saya sangat besar sekali. Itu pengeluaran setiap bulannya tuh jauh lebih besar daripada saya di Livegood buat bayar 1 tahun gitu loh Pak. Bisa buat 5 tahun gitu loh pengeluaran saya di tempat yang lama. Jadi ternyata di Live ini luar biasa, apalagi saya ketemu Rita berkenalan dengan Dr. Sugeng, jadi luar biasa. Jadi bagi saya ya Pak ya, kegagalan itu yang pertama itu tuh nggak boleh kita peluk erat-erat. Kalau saya peluk kegagalan itu akan menekan dada saya, akan sakit hati Pak, sakit dada. Makanya itu kegagalan itu saya taruh di bawah, saya injak, itu menjadi batu loncatan saya. Sekarang kegagalan saya yang di pertama itu tidak menjadikan kegagalan, tidak membuat saya menjadi kapok, tapi justru menjadi batu loncatan. Jadi saya di sini di Livegood, saya tidak mulai lagi dari nol. Saya mulai dari segala pengalaman saya di kegagalan itu. Saya jadi bisa tahu bagaimana cara saya untuk posting, cara saya untuk menghadapi orang, cara saya bagaimana saya tuh bisa menjalankan ini secara online gitu loh Pak. Karena saya di sini kan susah ya online, selalu online, offline susah. Maka saya perlu online untuk mencari orang di luar di luar negara saya, di Italia sini gitu loh Pak. Jadi saya nggak mau panjang-panjang, itu aja Pak pengalaman saya. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Kembali, Pak. ini pantas dan memang pantas menjadi barometer dan parameter staf guru kami di Indonesia walaupun Bu di Italia. Terima kasih Ibu. Yang kedua, yang ketiga adalah Dr. Sugeng. Ini termasuk saya favorit saya dan saya juga ngefan. Terima kasih Pak Dr. Sugeng. Selamat pagi Pak Dr. Sugeng. Pagi, leader ya. hebat Pak Willianto. Suara saya clear nggak? Clear. Alhamdulillah, Pak Dokter. Saya sebelum saya testimoni coba Pak Dokter bahwa semuanya ingin mendengarkan anti klimaks kegagalan Pak Dokter sebelum di Labgood, itu Pak Dokter. Karena ini penting sekali bagi semuanya, bagi SGR yang calon-calon mitra ini segera gabung dan reaksi nanti. Terima kasih Pak Dokter. Oke, saya singkat aja karena hari ini sebetulnya spesial kita mau belajar mendengarkan pengalaman dari Pak Willianto ya. Tapi saya mungkin singkat aja. Jadi sebetulnya seperti tadi Kak Lili sampaikan, saya setuju bahwa setiap perjalanan kerikil atau batu sandungan itu membuat kita untuk bisa lompat lebih tinggi. Jadi kita mundur, ibarat kita anak panah, kita mundur sedikit tapi untuk melesat lebih besar. Saya sepakat dengan Kak Lili punya bahwa kita butuh batu loncatan
loncatan, kita butuh pembelajaran. Kita nggak mungkin langsung pinter kan. Kita dari pengalaman itu membuat kita bertumbuh. Nah, kalau saya pribadi, tapi ini tidak berlaku untuk semua ya. Kan pengalaman orang beda-beda ya Pak Wilianto ya. Jadi saya itu proses belajar itu pernah di insurance gitu loh ya. Di insurance di perusahaan insurance yang gede banget dari Jerman, itu sudah waduh puluhan tahun, perusahaannya gede banget sampai hari ini juga masih gede. Cuman menurut saya mungkin rezekinya belum di sana. Saya sudah coba berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, se-effort mungkin, tapi sebetulnya saya melihat saya nggak dapat momentumnya karena saya itu gabung setelah perusahaan itu lebih dari 30 tahun. Perusahaan itu sudah berjalan lebih dari 30 tahun sehingga ya momentum saya nggak dapat. Perusahaannya sudah fase stabil sehingga saya butuh effort, sehingga untuk growth itu butuh pengorbanan yang mungkin lebih besar. Jadi lebih tepatnya di momentumnya saya telat di gabungnya tuh telat lah gitu. Sampai akhirnya saya ketemu Livegood yang murah, mudah, makanya lonjakannya karena momentum jadi waduh growth-nya begitu luar biasa. Terima kasih Pak Wilianto. Thank you, matur nuwun Pak Sugeng. Sami-sami, Pak Sugeng. luar biasa, dahsyat. Saya harus tutaskan ini Pak. Memang saya minta waktu dengan Mbak Tias bahwa nanti saya punya strategi beda lagi dengan mungkin lainnya, mungkin nanti bisa lebih lagi. Dan begitu nih dengan Pak Harti ini sebagai barometer dan parameter keempat, ini sudah melakukan di universitas manapun, Universitas Rajada, Universitas Tokopedia, dan mengalami summa cum laude di Universitas Livegood. Terima kasih Pak Harti, silakan. Pak, saya terus terang maafin saya ya Pak, saya mohon izin, saya tidak punya persiapan apa-apa, tapi ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi saya pernah pengalaman di salah satu sekolah support system nih yang bajunya saya pakai. Jadi sebenarnya tidak bermaksud mau bagaimana-bagaimana. Saya pernah ada di pengalaman di sekolah bisnis yang saya pakai ini Bapak Ibu. Nah, sekolah bisnis ini membesarkan saya Bapak Ibu. Sehingga saya punya penghasilan lumayan besar. Ya, kurang lebih saya dapat hampir 10 miliar lah. Nah, tapi Bapak Ibu, karena COVID Bapak Ibu, karena COVID akhirnya saya belajar dari itu semua. Ada bisnis yang namanya Livegood dengan daftarnya 850.000, kami gaspol Bapak Ibu. Saya Pak Yuli, saya gaspol dari awal sampai sekarang. Tidak pernah speed rendah Pak. Saya tidak pernah speed rendah. Jadi karena dulu saya pernah ada di support system, jadi saya bangga berada di support system yang dipimpin oleh Dr. Sugeng Riyadi. Terima kasih Pak. Makasih. Monggo Pak, silakan. Terima kasih guruku dan sebagai parameter dan barometer semuanya. Untuk terakhirnya saya nanti akan bercerita tentang hal-hal tentang usaha. Awalnya saya adalah kita bergerak di offline, ini offline ya kira-kira. Saya jadi ketua RW. Dalam proses ketua RW di suatu perumahan, untuk sekarang kan terjadi pemilihan. Dan itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, persaingan yang tidak sehat. Setelah menjadi dan terpilih, ini suatu contohnya. Setelah terjadi dan terpilih, kita akan mendudukan suatu di pemerintahan yang notabene kedua dari bawah, RT sama RW. Itu yang terjadi di saya. Itu pun harus meletakkan fondasi, artinya kita harus punya sekretaris, kita harus punya bendahara, setiap hari kita 24 jam, ada KDRT, ada itu, kita harus nyemplung di situ selama 3 bulan. Dan saya dikasih kesempatan untuk menjalankan Livegood selama 3 tahun, kata Pak Dokter, jalankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa saya tidak ambil? Dengan merujuk dari RW itu 3 tahun, dengan beratnya, dengan tanpa imbalan, itu adalah sosial. Artinya di sini saya akan membuang mental blok saya untuk bergerak menuju muara, yaitu muara Livegood. Ini yang pertama saya. Yang kedua, sosial juga. Saya bekerja di perusahaan sudah 10 tahun lebih dan menjadi ketua SPSI. Itu offline ya. Apa yang kita dapatkan sekarang? Kita berdemo hanya untuk mendapatkan kenaikan gaji 2-3%. Kita berdemo di Jakarta, kita bergerak turun di Senayan, kita bergerak di MPR DPR, jalan kaki di istana,
jalan kaki Bu itu tanpa capeknya. Loh, sekarang dengan adanya Labgood kita merujuk ke belakang bahwa kita punya pengalaman tersendiri, mungkin sama dengan saya, mungkin nggak sama, tetapi ujung-ujungnya adalah mengecewakan atau membuat kita hanya untuk berjalan hidup saja. Nah, sekarang dengan adanya Labgood kita letakkan fondasi yang dulu untuk Labgood membangun dari hal-hal yang baik dan amanah dari Labgood ini. Terakhir kali bahwa setelah perjalanan menjadi pekerja, tentu saja kita bergerak mau usaha offline ya. Jadi saya berusaha tempatnya di Tasik, Kecamatan Taman Sari, Geger Noong. Ya setelah dekat itulah, dengan kondisi awal survei dan lain-lainnya, akhirnya menemukan lokasi, dan terakhir lokasi itu 2 hektar, dan kita dirikan ayam broiler proses yang bekerjasama dengan perusahaan asing. Bekerjasama ini artinya kita memberi tempat dan segala manajemen, yaitu pegawai dan hal yang terkait di dalamnya kita hire, kita manage, dan kita akan bersharing profit dengan perusahaan asing itu. Sedih dan dukanya serta bahagianya memang ada ya, tetapi secara umum saya tegaskan bahwa rintangan dan halangan yang kita tidak duga itu terjadi bertubi-tubi di offline. Artinya begini, jika merujuk pada usaha saya, artinya kita punya 2 hektar areal dengan kondisi kita ukur idealnya 4 kandang 120 kali 12 meter dengan 2 tingkat, artinya populasi, akhirnya terjadilah 4 kandang, tetapi kita bikin 3 kandang dengan populasi 1 kandang, artinya 1 kandang ayam itu populasinya sebenarnya maksimal minimalnya 22.000, maksimalnya 25, artinya bawah atas itu ya. Jadi 44.000 ayam kali 3, hitung saja. Jika kalau kita per ekor 50 hari itu per ekor. Artinya begini Pak, 50 hari itu panennya 40 hari, 25 hari karena itu sesek, jadi ada penjarangan. Jadi 1 tingkat bawah itu diambil 6 ton, atas 6 ton. Jadi akan jarang, umur 25. Jadi bertahap itu. Umur 5 hari, katakanlah nih sekarang bertahapnya. Umur 5 hari ini dia ngobrol ya. Umur 5 hari ribetnya ini. Umur 5 hari masuk 1 hari kita kasih kan. Umur 5 hari kita cek artinya 5 hari cek. 1 kandang bisa 1.500 ekor harus hilang karena ada penyakit. Jika kalau tidak diceker, itu akan menghabiskan makanan dan kita akan rugi di kemudian hari karena banyak makan. Di 25 hari penjarangan, 28 sampai 40 hari. 40 hari itu harus habis, kalau tidak kita akan merugi. Begitu Pak ya. Jadi 40 hari habis, 10 hari sisanya itu untuk ngambil kotoran. Itu sudah ada yang ngambil kotoran per karung itu 6.000 kali 3.000, itu sudah kita kalkulasi dan katakanlah itu selama 3 hari. 3 hari berikutnya itu akan pembersihan. 4 hari berikutnya kita kasih macam-macam, istilahnya kapur, ya formalin, ya fogging. Habis itu ya dimasukin sekam. Datang ayam broiler yang kecil, DOC,
sebanyak per kandang itu 3 truk, Pak. Jadi per kandang itu minimal 300 juta nilainya itu DOC. Jadi berarti 9 truk 3 kandang. Nah, ini cerita yang manis, cerita yang sakit dan dukanya. Ternyata di offline itu terlalu terjal. Artinya tahu-tahu orang tidak suka, tahu-tahu orang hal yang tidak kita duga, ternyata ada yang ngompor-ngomporin. Kita sebetulnya sudah settle semuanya tentang CSR atau sosial yang kita berikan pada masyarakat, RT, RW, lurah dan lain-lainnya. Ternyata ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kehadiran atau kesuksesan kita. Hanya di demo begitu, Bu ya. Demo bukan 1-2 hari, demo 3 bulan dikepung. Kalau itu tidak masalah. Yang bermasalah itu DOC datang 9 truk gitu, 9 truk, 3 truk itu 300 juta, berarti 1 miliar. 1 miliar dihadang, mau manain itu anak ayam yang begitu banyaknya. Kita kan bingung. Dalam kebingungan ini ya tentu saja kita berharap Tuhan menolong. Dan 1 season itu sudah selesai. Artinya Tuhan menolong dengan adanya kandang lain yang kekurangan kan. Tetapi season berikutnya datang lagi, dihadang lagi, akhirnya merugi 1 miliar, belum lain-lainnya. Begitu Bu ya. Dalam perjalanan memang ada nikmat, kita selalu saja standby, itu Robinson di kandang, apapun keperluannya saya dan manajemen di dalamnya tentu saja boleh menikmati hal-hal yang positif memakai Robinson itu ya Bu ya. Tetapi kita kembali lagi capek dan capek, akhirnya saya lepas semuanya. Di tengah jalan saya ketemu Pak Hebron, dan langkah pertama saya berbicara dari hati ke hati, dan chemistry itu ada. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Hebron kan dan beri hal yang positif pada saya selama 1,5 jam. Kita berkomunikasi di medio Desember yang kemarin dengan kata sepakat, chemistry ada, saya masuk, dan begitu masuk saya terapkan, saya harus punya grup WA dengan kondisi apapun. Begitu berangkat kanan kiri, saya ambil sikap membuat grup. Kenapa? Karena kita semuanya nanti menjadi leader. Dan begitu Pak Dokter ya. Bukan menjadi leader saja, menjadi motivator, menjadi mentor, juga menjadi IBO, Independent Business Owner. Bukan IBF, International Badminton Federation, atau bukan IBO, International Boxing Organization. Ini adalah Independent Business Owner. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu saya bentuk grup dari kanan kiri, akhirnya bertumbuh, grow, semua berproses. Jadi berproses dulu, kita bersabar, belajar, berproses, bertumbuh, dan sukses. Insya Allah tahun ini saya dengan menyanyikan Lebut dan Jiwa Raga Kami setiap hari, insya Allah di bulan November 22 tahun 2025 kita akan satu panggung dengan Pak Dr. Sugeng, Pak Ardi, Pak Hebron juga, Pak Hebron itu, dengan berangkulan dengan hal-hal yang positif. Kita akan menyatukan hal-hal yang kita cita-citakan terwujud di tahun ini. Saya kira hal
Hal itulah yang membuat kami bermotivasi. Dan satu lagi ini, untuk pembelajaran, saran saya untuk yang calon mitra SGR lah, segera gabung dan reaksi. Ini cerita. Saya memang hobi sampingnya juga membaca ya, selain badminton dan main gitar. Jadi membaca adalah hobi saya juga. Saya membaca kemarin ada berita. Ini berita bagus yang bisa diambil dari berita ini adalah seorang mantan jenderal bintang 4 memohon agar ke pemerintah tentunya agar diberi peluang untuk bisnis. Karena apa? Karena seorang jenderal yang berbintang 4 pensiun itu hanya 5,2 juta. 5,2 juta dalam rentang waktu puluhan tahun. Nah, coba rekan-rekan semuanya sebangsa setanah air, kita berpikir apa kata Dr. Sugeng, kata Pak Ardi, kata Pak Ebro, 1, 2, 3 tahun kita sudah dapatkan itu 2% dari omset global dunia. Dan kita dengar-dengar dan nyatanya omset itu jika 1 tahun 2 tahun ke depan itu 100 juta per bulan. Begitu kira-kira. Ini sebagai motivasi agar kita berproses, bertumbuh, sukses di Lebgood. Seorang jenderal 5.200.000 berbanding dengan Ibu Arta, saudara saya yang di Cikarang ini, begitu. Hanya dengan 7 hari kantongnya nggak cukup buat ngantongin rupiah. Kalau kantongin dolar cukup, tapi kantongin rupiah tidak cukup, karena dengan 7 hari dia mendapatkan 50 member, begitu. Berarti kalau udah besar 25 juta, 7 hari berbanding 1 bulan. Saya kira itu saja Ibu, Bapak. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih semuanya, Pak Hadi, Ibu Lili, Ibu Rita, dan Pak Hebron, juga saudara saya Ibu Arta. Teruslah untuk memberi motivasi dan edukasi sebagai bentuk nilai positif, sebagai bentuk memberikan hal yang bermanfaat kepada tim di Lebgood. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Thank you Bu Tias dan semuanya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wilianto ya, seorang pengusaha ya. Ternyata usaha konvensional ya, modalnya besar, resikonya juga besar ya. Sangat berbanding terbalik dengan Lebgood. Modalnya kecil, murah, dan hasilnya melimpah. Wah, semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya. Untuk gaspol kita ketemu nanti di 22 November. Oke, go Krondeman. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.